berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Puji Tuhan, selamat malam jemaat-jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Dan malam hari ini suatu kebahagiaan kalau kita boleh berjumpa kembali di dalam waktu atau saat kita merenungkan firman Tuhan. Dimanapun kita berada, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita terus terpaut, terus melekat dengan firman Tuhan. Kita mau mengawali waktu ini dengan berdoa. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kesempatan yang luar biasa Engkau sediakan bagi setiap kami lagi, orang-orang yang mau bersandar kepada Tuhan, orang-orang yang menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan, untuk senantiasa memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang dapat menghidupkan kami, yang menguatkan kami, membuat kami terus bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih yang semakin nyata kepada Engkau, kepada sesama. Sebab itu biarlah Roh Kudus yang akan menuntun kami, memberi pengertian-pengertian yang baru bagi setiap kami supaya kami terus bergemar di dalam firman Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, memberkati saat ini, berbicaralah buat setiap kami Tuhan Yesus supaya kami boleh melakukan firman Tuhan, kami boleh bertumbuh dalam terang kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, selamat malam sekali lagi untuk semua kita jemaat-jemaat Sosyanim secara khusus atau juga setiap rekan-rekan lain yang turut mengambil bagian untuk merenungkan firman Tuhan lewat tayangan ini. Tuhan memberkati kita semuanya, dan malam hari ini, saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul berkat Tuhan. Apa itu berkat Tuhan? Sesuatu yang baik yang senantiasa Tuhan sediakan, segala sesuatu yang berguna dalam kehidupan kita. Malam hari ini dalam Mazmur pasal yang pertama, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kita mau memperhatikan suara Tuhan ini, apa yang akan kita lakukan lagi, ya, apa yang akan kita terima lagi dari firman Tuhan pada saat ini. Sama-sama kita membacanya dari ayat yang pertama. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, satu mazmur yang luar biasa yang dituliskan bagi kita semua, yang sudah kita baca. Di dalamnya kita boleh melihat ada satu berkat Tuhan. Ya, berkat Tuhan yaitu apa? Satu kebahagiaan. Ya, ketika kita sebagai orang-orang yang terus menjadi milik kepunyaan Tuhan, terus menyerahkan kehidupan kita untuk memperhatikan bukan hal-hal yang dari dunia ini, tetapi apa yang firman Tuhan katakan. Bagaimana kita boleh merenungkan sepanjang hari ini apa yang sudah kita lakukan, kegiatan-kegiatan, hal-hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kita sebagai sesuatu yang dapat kita renungkan. Di dalamnya kita melihat karya Tuhan. Tapi bagaimana kalau ayat-ayat ini mengatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya. Ada nasihat, tetapi dari orang-orang yang tidak mempedulikan, tidak mau melakukan firman Tuhan. Dalam segala kegiatan kita di sepanjang hari ini mungkin mari kita memperhatikan apa yang mungkin kita dengar. Apakah telinga kita condong atau terus memperhatikan nasihat-nasihat dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan.
Karena kita dalam segala kegiatan-kegiatan kita, dalam segala hal-hal yang kita lakukan di sepanjang hari, mungkin kita perlu nasihat, kita perlu tuntunan ya. Tapi ayat-ayat firman Tuhan pada malam hari ini dalam renungan ini dikatakan, mari janganlah kita berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jalan orang-orang yang terus tidak memperhatikan firman Tuhan, melanggar dari apa yang Tuhan rindukan. Ya, tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, orang-orang yang terus ada dalam ejekan, orang-orang yang terus menghina. Ya. Inilah yang saya maksudkan berkat Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita adalah satu kebahagiaan ketika ayat yang kedua dikatakan kesukaan kita ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Setiap kehidupan kita, apa yang terus terjadi dalam kehidupan kita, kita boleh renungkan, kita boleh memperhatikan itu dari sudut pandang firman Tuhan. Dari sudut pandang apa yang kebenaran firman Tuhan katakan. Sehingga dikatakan berbahagia. Berkat Tuhan yaitu kebahagiaan. Ada banyak versi dalam firman Tuhan, dalam Alkitab kita mencatat tentang kebahagiaan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menuliskan satu catatan ucapan bahagia dalam Matius pasal yang ke-5, bukan? Ya, di situ ada berbagai ucapan bahagia, berbahagialah orang-orang yang seperti ini. Itu mari kita perhatikan. Tapi dari ayat yang kita baca, satu referensi ayat firman Tuhan yang kita malam hari ini simak adalah Mazmur pasal yang pertama ini. Yang bagaimana kita ayat yang kedua fokusnya adalah sukaannya ialah Taurat Tuhan. Artinya apa? Ketika kita bisa memadankan kehidupan kita, ya, memperhatikan setiap hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita lewat sudut pandang firman Tuhan. Selalu hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan. Saya mau mengambil satu referensi ayat yaitu di dalam 2 Petrus pasal yang pertama. Berkat Tuhan ini adalah hal-hal yang berguna untuk kita dapat menempuh hidup orang benar, jalan orang benar ini. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Ya. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh ini yang saya saat ini malam hari ini sama-sama kita mau ingat, inilah berkat Tuhan. Segala sesuatu yang berguna itulah berkat, bukan? Catatannya untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Perhatikan ayat keempat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kalau kita sampai ada saat ini, kalau kita hidup dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan senantiasa menjadi hal yang kita sukai. Kita renungkan itu siang dan malam. Segala sesuatu yang terjadi dalam hari-hari kita tahu tidak lepas dari perkataan-perkataan firman Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu ini yang firman Tuhan janjikan. Satu kehidupan yang saleh oleh pengenalan kita tentang Dia yang sudah memanggil kita keluar. Jadi kita bukan hidup dalam nasihat orang-orang fasik. Kita tidak lagi berdiri di jalan-jalan orang-orang berdosa yang terus masih mau ada dalam dunia ini, tidak mau diajak keluar dengan cara-cara yang baru dari hidup Kristus. Oleh pengenalan akan Dia, Dia telah memanggil kita. Ya, kuasanya yang ajaib telah melepaskan kita. Ya, dan dengan jalan itu firman Tuhan dalam surat Petrus ini katakan, Ia sudah menganugerahkan janji-janji, firman-firmannya yang luar biasa yang kalau kita selidiki, kalau itu menjadi kesukaan kita, berkat ini menjadi bagian kita untuk kita luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Hidup kita diperhadapkan dengan berbagai hal, keadaan-keadaan di dunia ini, tapi oleh pengenalan kita kepada Tuhan, satu berkat yang luar biasa yang malam hari ini boleh kita renungkan. Malam hari ini kita boleh perhatikan bagaimana kita terus meneliti hukum yang sempurna ini. Ya, firman Tuhan katakan di dalam Yakobus
pasalnya yang ke saya tidak siapkan ayat ini, tapi artinya ketika di ayat yang ke Yakobus 1 ayat yang ke-25. Saya teringat akan hal ini ya. Yakobus 1 ayat 25 katakan, tetapi barang siapa meneliti hukum, yang merenungkan ya hukum yang sempurna, yaitu firman Tuhan ini, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya malam hari ini. Ya, bukan karena malam hari ini sudah kita dengar dan kita lupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Satu berkat kekayaan firman Tuhan yang kita renungkan siang, malam, ya, yang mengawasi langkah-langkah hidup gitu, yang memagari kehidupan kita untuk tetap ada di dalam jalan kebenaran. Mungkin telinga kita seperti apa yang dikatakan 2 Timotius pasal yang ketiga, hari-hari ini seringkali banyak orang mau mendengar nasihat-nasihat yang mengenakan saja. Nah, kalau kita tahu firman Tuhan yang datang, dia akan membawa kita dalam satu kehidupan yang baik. Tapi jalannya memang seringkali dalam pandangan kita itu sempit. Sehingga seringkali kita lebih suka nasihat-nasihat yang mudah aja. Nasihat-nasihat orang-orang, udahlah, Tuhan tar dulu. Ya, kita hidup di dunia ini. Ya, Tuhan di atas, Ya, tapi ini yang kita perhatikan. Kalau malam hari ini firman Tuhan, sebelum kita beristirahat, sebelum kita menyelesaikan tugas-tugas kita, mungkin masih ada yang akan melanjutkan dengan tugas-tugas yang masih perlu dikerjakan. Tapi biarlah hari ini ketika firman Tuhan datang, berkat Tuhan lewat renungan firman Tuhan menjadi kesukaan kita untuk kita lakukan. Ada satu kebahagiaan, ada satu kuasa, ada janji-janji yang luar biasa yang meluputkan kita dari hawa nafsu duniawi yang akan membinasakan dunia ini. Puji Tuhan, sehingga apapun yang kita alami, baik itu suka, baik itu duka, baik itu ada dalam hal-hal yang baik atau kita rasa berat sekali. Tapi ketika kita memandangnya bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan, memandangnya dari sudut pandang firman Tuhan, kita lihat nasihat-nasihat firman Tuhan, bukan nasihat orang fasik. Kita lihat dari apa kata firman tentang segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Inilah menjadi berkat bagi kita. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh dalam pengenalan akan Tuhan. Sebab itu malam hari ini, apapun yang sedang kita alami, apapun yang kita hadapi, segala sesuatu pengalaman-pengalaman yang kita terima dalam hari-hari kita, baik tentang apapun, ya, berkat Tuhan lewat teman-teman, ya, lewat komunitas kita, lewat pekerjaan kita, semuanya kita perhatikan dari apa kata firman Tuhan. Ada begitu banyak kekayaan yang luar biasa, berkat Tuhan yang Tuhan sediakan, hal-hal yang berguna bagi kehidupan kita saat kita memandangnya bersama-sama dengan Tuhan. Sebab itu terimalah berkat malam hari ini. Renungkan firman itu, firman Tuhan siang dan malam. Firman ini akan dapat menolong kita, mengubahkan, ya, dapat mendidik kita. Satu bacaan lagi, karena firman Tuhan itu memang dikatakan segala sesuatu yang dituliskan, kita perlu membaca ini, kita perlu merenungkan firman ini, hal-hal yang telah dituliskan, ya, yang dituliskan menjadi peringatan bagi kita. Itu suratan Korintus katakan, ya, bahwa semua ini dituliskan buat kita semuanya. Tapi kita akan membaca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 sampai 17. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, apa itu? Firman Tuhan, Taurat Tuhan yang kita mau renungkan siang dan malam, memang bermanfaat untuk mengajarkan kita. Di dalamnya ada nasihat, ya, untuk menyatakan kesalahan kita. Nah, ini mungkin gak enak, tapi biarlah ini yang akan memperbaiki kelakuan kita dan untuk mendidik kita, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian ayat yang ke-17, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, ya, milik kepunyaan Tuhan ini, diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Sebab itu inilah renungan yang akan mengantar kita untuk terus melakukan hal-hal yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, renungan firman Tuhan yang Tuhan sediakan siang, malam,
setiap saat hidup kita melekat kepada firman-Nya. Puji Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita seperti Mazmur, kembali kepada Mazmur apa yang dituliskan, dapat, ayat yang ketiga, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuat berhasil. Puji Tuhan, ini kesukaan kita kalau kita melakukan segala sesuatu dan ada hasilnya, ya, tidak percuma. Dan inilah yang dapat kita terima juga di dalam Tuhan. Berkat Tuhan yang dapat kita terima juga saat kita merenungkan firman Tuhan. Saat kita terus melekatkan, ya, menjadikan firman Tuhan pola dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akhiri renungan malam hari ini. Sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang luar biasa. Masih boleh kami dengar firman Tuhan. Masih ada firman-Mu yang dapat kami perhatikan. Makanan rohani yang dapat kami makan menjadi satu kekuatan bagi rohani kami. Supaya kami terus kuat Tuhan menghadapi hari-hari yang sukar. Seperti yang firman Tuhan sudah katakan. Tapi kami semua orang-orang yang hidup di jalan orang yang benar. Yang suka akan firman Tuhan. Yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kami boleh luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Tapi kami boleh berbahagia dalam segala sesuatu. Setiap pekerjaan kami, usaha kami, studi kami, apapun yang kami lakukan boleh berhasil di dalam Tuhan. Boleh berhasil karena Tuhan. Boleh berhasil karena Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Sebab itu kami serahkan kehidupan kami lagi ke dalam tangan Tuhan. Apapun Tuhan Yesus yang sedang kami alami, biarlah kami semua terus boleh mendekatkan diri, memandangnya dari sudut pandang firman Tuhan. Sehingga kami boleh memandang, meraih hal-hal yang penuh dengan kebahagiaan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, memberkati tanah hati kami supaya firman yang telah kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi boleh tinggal dalam hati kami. Kami boleh berbahagia di dalamnya. Sehat-sehatkan kami, kuat-kuatkan kami Tuhan Yesus untuk tetap terus maju di dalam Tuhan, terus bergerak di dalam Tuhan, terus bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami alaskan Tuhan Yesus setiap doa sembahyang kami malam hari ini, ucapan syukur kami ini dengan satu nama yang ajaib, Juru Selamat kami yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.